akan segera memiliki kilang minyak terbesar dan paling modern menyusul rampungnya proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan di tahun ini. Bersama saya Andi Syalini, mari kita jelajahi kilang Balikpapan di Kalimantan Timur dalam Energy Expedition. RDMP Balikpapan merupakan proyek terbesar sepanjang sejarah Pertamina. Proyek revitalisasi dan modernisasi kilang Balikpapan mulai dikerjakan pada 2019 silam. Proyek RDMP Balikpapan merupakan proyek strategis nasional yang akan meningkatkan kapasitas pengolahan minyak dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari, serta meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan meningkatkan kompleksitas kilang. Dengan bertambahnya kapasitas pengolahan akan membantu Indonesia dalam menekan impor produk BBM dan petrokimia. Di belakang saya terdapat proyek RDMP yang terbentang sangat luas dan ini akan menjadi proyek ataupun kilang minyak terbesar dan bahkan paling modern. Dan untuk mengetahui seperti apa progres dan juga tujuan dibangun dari proyek RDMP ini, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama Kilang Pertamina International, Bapak Taufik Aditya Warman. Halo Pak Taufik, apa kabarnya? Sehat, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih nih Pak sudah boleh main-main ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan ini, dan tentunya kita ingin mengetahui nih Pak, seperti apa sih Pak progres dari proyek RDMP ini? Karena kan akan menjadi kilang minyak terbesar dan bahkan paling modern ya Pak Taufik ya? Benar. Sejauh ini proyek RDMP Balikpapan ataupun kilang minyak Balikpapan itu secara overall progresnya sudah mencapai 92%. Jadi masih menyisakan 8% untuk penyelesaian seluruh unit-unit proses maupun utility yang dibangun sebagai bagian dari proyek RDMP Balikpapan. Kemudian yang saat ini sudah selesai adalah mungkin di belakang saya itu ada tower, itu adalah crude distillation unit 4, itu sudah berhasil diselesaikan sehingga kapasitas distillation unitnya sudah meningkat dari sebelumnya 200.000 barel per hari menjadi 300.000 barel per hari. Nah, sehingga kapasitas CDU, kita punya CDU 4 dan CDU 5. CDU 5-nya 60.000 barel per hari, CDU 4-nya 300.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari kapasitas CDU yang memang menjadi kapasitas terbesar kilang-kilang yang kita miliki di Indonesia. Kemudian selain itu juga mungkin skopnya RDMP Balikpapan itu bukan berhenti di CDU revamping, tetapi ada namanya mungkin sebelah di sini adalah unit RFCC, yaitu Residual Fluidic Catalytic Converter, yaitu untuk mengolah residu yang dihasilkan dari CDU 4 menjadi produk yang bisa memberikan nilai tambah lebih baik untuk kilang kita, sehingga marginnya kilang akan lebih meningkat nantinya. Oke. Kira-kira seperti itu. Artinya tinggal tersisa 8% lagi ya Pak dari progres 92% saat ini. Benar. Boleh Pak kita agak jalan, saya pengen lihat lebih dekat bagaimana proyek revisi ini sendiri Pak. Nah tadi dikatakan sudah 92% progresnya sudah cukup luar biasa. Targetnya ini rampungnya kapan Pak? Dan sebenarnya apa sih tujuan dibangunnya proyek kilang minyak Balikpapan ini? Baik, dari sisi objektif proyek, RDMP Balikpapan dibangun yang pertama tentunya meningkatkan kapasitas pengolahan yang tadinya 260.000 barel per hari mengolah minyak mentah menjadi 360.000 barel per hari untuk kemampuan pengolahan minyak mentah. Yang kedua tentunya meningkatkan kualitas BBM yang dihasilkan dari kilang RDMP Balikpapan ataupun kilang minyak Balikpapan ini
kualitasnya menjadi Euro 5. Nah, Euro 5 itu artinya adalah kandungan sulfurnya adalah 10 ppm. Nah, ini juga sejalan dengan keinginan pemerintah bahwa untuk menurunkan emisi dari BBM yang dihasilkan di dalam negeri, ya salah satunya adalah menurunkan sulfur konten daripada BBM yang kita hasilkan. Kemudian yang ketiga tentunya kompleksitas indeks atau tadi lebih modern nantinya, dari yang saat ini 3 menjadi 8. Nah, artinya apa? Artinya semakin kecil ataupun saya mungkin dibalik, semakin tinggi rendamen atau efisiensi daripada kilang RDMP Balikpapan nantinya. Nah, selain dari BBM yang dihasilkan, penambahan gasolin ataupun turunan bensin yang menambah, kemudian juga ada LPG yang akan diproduksikan oleh kilang Pertamina Balikpapan, dan juga nanti ada petrokimia polipropilin. Nah, polipropilin nanti akan dihasilkan dari kilang ini juga, sehingga nanti akan menjadi bahan baku ataupun feedstock untuk pabrik di Balongan, yaitu Politama Propindo, yang sedang juga meningkatkan kapasitas processingnya menjadi 600.000 ton per tahun. Kira-kira seperti itu gambaran objektif daripada dibangunnya RDMP Balikpapan ini. Oke, dengan adanya peningkatan kapasitas tadi Pak, bagaimana gambaran peningkatan produksinya? Nah, tentunya kapasitas tadi kan intake-nya naik 100.000 barrel per hari. Kemudian dari output-nya ada tambahan produksi BBM dari kilang ini adalah 142.000 barrel per hari tambahan BBM-nya. Kemudian ada tambahan LPG 320.000 ton per tahun. Kemudian tambahan petrokimia hampir 300.000 ton per tahun. Kira-kira itu tambahan produksi dari kilang ini nanti. Oke, teknologi apa sih Pak yang digunakan sehingga bisa meningkatkan kapasitas produksi ini? Nah, teknologi di sini yang sebelumnya kan belum ada yang namanya RFCC. Nah, RFCC salah satu yang untuk memproses residu dari CDU. Kemudian ada nafta block. Nafta block itu nanti untuk pengolahan nafta menjadi gasolin yang low sulfur. Kemudian ada hydrotreating unit untuk diesel menjadi low sulfur, dan gasolin selection block untuk pengolahan low sulfur BBM. Itu 3 teknologi itu, RFCC, kemudian hydrotreating unit, sama nafta block. Oke, dengan teknologi-teknologi yang tadi Anda sebutkan, apakah memang nanti proyek RDMP ini arahnya akan menjadi green refinery, Pak? Mungkin green refinery salah satunya yang low emission fuel, yes ya. Kemudian bicara green refinery, itu ada opportunity, nanti ada opportunity ke depan kalau katakanlah bauran energi kita ingin mengolah bahan bakar nabati untuk BBM seperti yang kita lakukan di Cilacap, mungkin teknologi atau pendekatan yang kita lakukan di Cilacap bisa direplikasi di kilang Balikpapan ini. Jadi ada opportunity untuk menambah kapasitas green refinery kita dari kilang ini ke depannya. Kemudian tadi terkait dengan unit RFCC, Pak. Ini sebetulnya seperti apa sih elaborasinya, dan kemudian seperti apa nanti dampaknya ke depan? Kalau RFCC kan mengolah residu yang tidak bisa diolah di CDU unit ya, di crude distillation unit. Jadi kalau di crude distillation unit itu karena berdasarkan temperatur, berarti kan ada produk bottom product residu yang tidak bisa diolah lagi oleh processing temperatur base ya. Jadi dengan pemanasan. Nah, artinya itu harus diolah dalam unit yang namanya residu fluidic catalytic converter. Di sini pakai katalis untuk mengolah residu-residu tersebut menjadi produk. Ada yang menjadi LPG, ada yang menjadi gasolin,
kemudian ada mungkin nanti tambahan aftur atau HVO dari unit RFCC ini. Oke, kalau untuk unit RFCC ini Pak, apakah nantinya juga bisa mendukung terkait dengan produksi petrokimia nasional? Tadi dari sini nanti ada propilin yang dihasilkan. Propilin mungkin kalau lihat tangki bulat itu kan propilin salah satunya. Propilin dengan LPG itu dekat. Nah, propilin diperlukan untuk bahan baku biji plastik. Nah, jadi nanti ini adalah menjadi feedstock untuk biji plastik, pabrik biji plastik. Bagaimana nanti ini juga bisa berdampak Pak bagi industri petrokimia secara nasional? Oke, saat ini kan perindustrian kan selalu menyampaikan bahwa 70% petrochemical kita masih impor. Nah, tentunya dengan ada tambahan produk petrokimia dari kilang Pertamina Balikpapan atau RDMP ini akan mengurangi impor bahan baku untuk propilin. Nah, impor bahan baku untuk propilin, kemudian di sisi lain juga meningkatkan kegiatan hilirisasi dari produk kilang untuk kebutuhan bahan baku biji plastik tadi. Oke. Kira-kira seperti itu. Apakah proyek RFCC ini juga memang didesain Pak untuk bisa menghasilkan bahan bakar alternatif ataupun ramah lingkungan sesuai juga nih Pak dengan visi misi Pertamina untuk bisa menuju net zero emission dan juga menuju transisi energi bersih? Nanti kan dengan efisiensi energi di kilang Balikpapan ini kan untuk power ataupun utility ini sudah menggunakan gas yang dari Senipa Balikpapan. Nah, konsumsi energi dari gas itu tentunya lebih efisien, jadi udah pasti sejalan emisi dari kilang Balikpapan akan berkurang, kemudian energi intensitas indeksnya juga akan turun, artinya penggunaan energi per barrel crude oil yang di refining juga akan berkurang. Oke. Seberapa optimistis dari Pak proyek RDMP bisa rampung di tahun depan? Kami kan, saya kira sangat optimis ya. Baseline kami kan September 2025. Tadi mungkin Pak Menteri ESDM juga men-challenge apakah bisa dimajukan menjadi bulan Juli penyelesaiannya. Nah, ini kita sedang work out dengan pihak JO, joint operation antara Hyundai, Rekin sama pembangunan perumahan untuk bagaimana bisa mengakselerasi sisa pekerjaan yang 8% ini untuk penyelesaian RFCC dan nafta blok ke depannya. Oke, kita harapkan bersama ya Pak bahwa memang proyek RDMP ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan target supaya juga bisa mencapai ataupun mendukung swasembada energi sesuai dengan harapan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Saya kira dukungan semua stakeholder itu sangat diperlukan untuk memastikan memang RDMP Balikpapan bisa selesai tepat waktu atau lebih cepat. Tentunya kan banyak keuntungan yang akan didapatkan dari situ, mengurangi impor dari bahan BBM jadi, produk jadi, kemudian juga menambah mengurangi impor dari LPG karena di sini kan diproduksikan LPG, kemudian mengurangi impor dari bahan baku petrokimia karena dari sini juga diproduksikan bahan petrokimia yaitu polipropilin. Muaranya pada Indonesia bisa mencapai kemandirian energi. Benar, itu benar sekali. Terima kasih Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional Bapak Taufik Aditya Warman telah berbagikan perspektif dan juga insight-nya kepada kami. Saya pengen jalan-jalan lagi nih Pak untuk mengelilingi site-nya seperti apa proyek RDMP ini. Silakan, terima kasih. Terima kasih Pak Taufik, sampai ketemu Pak. Usai mendengar penjelasan dari Pak Taufik, saya ingin mengajak pemirsa CNBC Indonesia untuk melihat bagaimana perkembangan pembangunan proyek RDMP Balikpapan. Sebelum kita masuk ke site atau area dalam kilang, para pekerja atau visitor terlebih dahulu diharuskan untuk melakukan check-up kesehatan sebagai bagian dari penerapan aspek health, safety, security, and environment atau HSSE. Di tengah target swasembada energi yang digaungkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, proyek Refinery Development Master Plan Balikpapan yang berada di belakang saya ini memiliki peran strategis dalam mendukung pemenuhan energi nasional yang akan menekan impor BBM dan juga petrokimia ke depan.
Salah satu tahapan penting dalam proyek RDMP Balikpapan yaitu Revamping Crude Distillation Unit atau CDU. Kilang Pertamina Balikpapan telah menuntaskan peningkatan kapasitas unit CDU. Sejak selesainya pengerjaan fasilitas unit ini, maka sejak pertengahan Mei 2024, kapasitas pengolahan minyak di Kilang Balikpapan bertambah sebesar 100.000 barel per harinya. Selain itu, Kilang Pertamina Balikpapan kini tengah merampungkan pembangunan fasilitas naphtha block dan unit residual fluid catalytic cracking atau RFCC yang akan meningkatkan profitabilitas kilang melalui pengolahan residu menjadi produk bernilai tinggi seperti produk petrokimia polipropilen. Kedepannya, Kilang Balikpapan juga akan menjadi pelopor kilang ramah lingkungan di Indonesia. Karena produk yang dihasilkan merupakan yang berkualitas tinggi, yaitu setara Euro 5 yang dapat mendorong target penurunan emisi atau net zero emission. Mas, terima kasih nih udah ditemenin keliling-keliling area proyek RDMP Balikpapan. Sampai ketemu, terima kasih ya Mas. Sebagai lokomotif di bidang transisi energi, Pertamina terus berkomitmen untuk mencapai target net zero emissions dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada pengurangan emisi dan jejak karbon. Dengan memprioritaskan aspek safety dan ramah lingkungan, proyek Refinery Development Master Plan Balikpapan ini tentunya menjadi sebuah persembahan Pertamina untuk menjamin ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi Indonesia. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Tim Liputan CNBC Indonesia.